Halo adik-adik pelajar di seluruh Nusantara, jumpa lagi dengan Kak Made Blog Polos. Tidak terasa ya, sebentar lagi sudah mau ulangan semester genap, ulangan kenaikan kelas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kakak akan membahas soal ulangan umum yang telah diujikan tahun lalu. Tepatnya ini adalah soal ulangan umum SMP kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2018-2019 di Kabupaten Gianyar, Bali. Dan kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Pada video bagian pertama ini kakak akan membahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Soal pertama. Dari gambar di bawah ini, pernyataan yang benar adalah kita diberikan sebuah gambar segitiga siku-siku. Jadi kita diminta untuk mengidentifikasi pernyataan yang benar. Tentu saja hal ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Ayo, ada yang sudah tahu jawabannya? Silakan dijawab. Baik, mari kita bahas. Bunyi dari dalil Pythagoras adalah sebagai berikut. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi berdasarkan bunyi dalil ini, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu yang mana namanya sisi miring. Sisi miringnya di sini adalah sisi C. Kenapa C sisi miring? Karena C adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku diberi tanda di sebelah sini. Sehingga C ini adalah sisi miring. Dengan demikian, sisi siku-sikunya adalah A dan B ini, begitu. Jadi berdasarkan bunyi dalil ini, maka C kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, yang setara dengan pernyataan tersebut adalah pilihan yang C. Walaupun ini sebenarnya ruasnya dibalik dengan apa yang kakak katakan tadi. Pilihan C ini mewakili bahwa yang sebelah sini ini adalah sisi miring kuadrat. Ini sama dengan yang ini adalah jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan C. Soal kedua. Diketahui kelompok bilangan sebagai berikut. 1 Romawi 3, 4, 5. 2 Romawi 5, 12, 13. 3 Romawi 7, 24, 25. 4 Romawi 20, 21, dan 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras adalah. Nah, ini pilihannya. Nah, pada soal ini kita diminta mengidentifikasi kelompok bilangan triple Pythagoras. Yang bagaimana yang namanya kelompok bilangan triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang kalau disusun ketiga-tiganya itu memenuhi dalil Pythagoras itu, rumus dalil Pythagoras yang tadi. Ya tentu saja bilangan yang terbesar mewakili sisi miringnya. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Mari kita bahas. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek bilangan triple Pythagoras itu. Tentu saja mengeceknya dengan menggunakan dalilnya. Jadi dua bilangan yang lebih kecil, ya berarti yang selain yang paling besar, itu kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. Apakah sama atau tidak dengan bilangan terbesar bila dikuadratkan? Bila sama, maka kelompok bilangan itu adalah triple Pythagoras. Jika tidak sama, maka ketiga bilangan itu bukanlah triple Pythagoras. Kita mulai dari yang 1 Romawi. 1 Romawi terdiri dari 3, 4, 5. Jadi dua angka yang lebih kecil ini adalah 3 dan 4. Kita kuadratkan dulu dan dijumlahkan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 tambah 16. Dan hasilnya adalah 25. Iya, 25 ini sama dengan 5 kuadrat. Ya, oleh karena itu ini adalah triple Pythagoras. Yang 2 Romawi 5, 12, 13. Jadi kita kuadratkan dulu 5-nya dan 12-nya, lalu kita jumlah. Ini hasilnya menjadi 25 tambah 144, yaitu menjadi 169. Dan apakah ini sama dengan 13 kuadrat? Iya, 13 kuadrat itu adalah 169. Jadi ini benar juga, ini juga triple Pythagoras. Selanjutnya 3 Romawi 7 dan 24 ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Berapa 7 kuadrat?
Iya, 49. 24 itu kalau dikeluarkan 576. Dan ini kalau dijumlahkan berapa? 625. 625 ini juga bilangan kuadrat. Ini berapa kuadrat? Benar, ini adalah 25 kuadrat, sehingga ini 25 juga di sini. Ini benar juga merupakan triple Pitagoras. Terakhir kita cek yang Romawi 4. 20 dan 21 kita kuadratkan terlebih dahulu. 20 kuadrat berapa? 400 tambah 441. Dan ini kalau dijumlahkan menjadi 841. Dan ini adalah bentuk lain dari 29 kuadrat, sehingga ini juga benar. Jadi semua benar. Keempat kelompok ini adalah kelompok bilangan triple Pitagoras. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan D. Nah, karena ini adalah kelompok bilangan triple Pitagoras, ada baiknya kalian menghafalkan kelompok ini. Karena itu akan sangat membantu kalian nanti dalam menjawab soal. Kalau yang keluar adalah kelompok-kelompok bilangan ini yang memenuhi triple Pitagoras ini, kalian tidak usah bersusah payah menggunakan rumus dalil Pitagoras itu. Jadi kalian akan tahu langsung. Dan bukan hanya kelompok bilangan ini, jadi ini juga berlaku bagi kelipatannya nanti. Jadi kalian kalikan berapa, salah satu angkanya yang lain juga ikut dikalikan semua, maka semuanya akan memenuhi dalil Pitagoras. Soal ketiga, suatu segitiga siku-siku diketahui memiliki panjang hipotenusa 25 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 7 cm. Panjang sisi tegak yang lain adalah, ini pilihannya. Ini sebenarnya hanya menggunakan dalil Pitagoras biasa atau menggunakan bilangan triple Pitagoras itu. Jadi silakan kalian coba dulu untuk menjawabnya. Baik, mari kita selesaikan bersama. Nah, di sini ada dua bilangan diketahui. Yang pertama 25 cm, yang kedua 7 cm. Ini yang mana nih begitu ya? 25 cm ini adalah hipotenusa. Hipotenusa itu adalah nama lain dari sisi miring. Ya, jadi ini sisi miringnya sudah diketahui. Kemudian panjang sisi tegaknya adalah 7. Dan yang ditanyakan adalah sisi tegak yang satunya lagi. Ini bisa dijawab dengan menggunakan bilangan triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang mana yang dimaksud? Yang tadi ini. 7, 24, 25. Tetapi perlu kalian ketahui, dalam menggunakan triple Pitagoras ini harus kalian pastikan bahwa bilangan yang terbesar itu adalah sisi miringnya. Tidak boleh sembarangan ya. Jadi haruslah bilangan yang terbesar itu sisi miringnya. Apakah ini sudah seperti itu? Coba kita lihat di sini disebutkan hipotenusa 25 cm dan ini adalah sisi miring. Ya benar, ini adalah sisi miringnya sudah yang paling besar. Kemudian di sini salah satu sisinya 7, maka sisi yang lain adalah bilangan yang belum keluar. Iya, ini 24 ini. Jadi jawabannya ya 24 ini. Gampang kan menggunakan triple Pitagoras? Ya kalau hafal ya pasti gampang lah ya. Atau ya kalau kalian tidak hafal dengan triple Pitagoras ya kalian menggunakan rumus dalil Pitagoras. Rumus dalil Pitagoras seperti tadi. Sisi miring dikuadratkan, nah ini 25 dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu yang 7 ini, 7 kuadrat ditambah dengan yang belum diketahui. Kita misalkan saja X. Nah, X-nya juga dikuadratkan seperti ini. Nah, kemudian ini kita hitung seperti aljabar biasa. Jadi, X kuadrat sama dengan bagaimana? Iya, X kuadrat sama dengan ya 25 kuadrat ini dikurangi 7 kuadrat. Kemudian kita hitung. Ya ini mah gampang. Selanjutnya ya kalian tinggal hitung. Ini hasilnya berapa? 576. Dan 576 ini adalah 24 kuadrat. Sehingga X sama dengan 24. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan B. Soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita diberikan gambar sebuah trapesium. Apa yang diminta? Panjang X adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini pilihannya. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Baik, marilah kita hitung bersama. Soal ini bisa diselesaikan dengan menggunakan triple Pitagoras. Tapi terlebih dahulu, nah kita harus pindahkan dulu ini karena ini ada tanda
ini artinya panjangnya sama begitu ya. Ini adalah persegi, maka kalau ini 12, yang ini juga pastilah 12 cm. Untuk dapat menggunakan bilangan triple Pitagoras yang telah kita bahas, kita perhatikan dahulu sisi-sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui adalah sisi miring dan salah satu sisi tegaknya. Sisi miring 20, sisi tegak 12. Nah, ini sebenarnya berhubungan dengan bilangan triple Pitagoras. Coba kalian perhatikan 12 dan 20 ini. Ini adalah bilangan yang sama-sama bisa dibagi 4. Coba kita bagi dengan 4. Maka akan keluar hasil 12 bagi 4 itu 3, 20 bagi 4 itu 5. Ada 3 dan 5. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ada bilangan triple Pitagoras yang ini terdiri dari angka 3, 4, dan 5. Kita cek dulu apakah 5 ini sudah merupakan sisi miringnya. Oh iya benar, ini sisi miringnya. Maka sisi yang satunya lagi pastilah yang di tengah ini, yaitu 4. Nah, sehingga sisi ini diwakili oleh angka 4. Tetapi ini bukan sisi sebenarnya. Kenapa? Karena ini sisi sebenarnya kan bukan 3 juga, ini 12. Artinya begini, 3 ini diperoleh dengan cara membagi 12 dengan 4. Demikian juga 20 dibagi 4, 5. Maka yang X ini kita peroleh dengan cara mengalihkan bilangan ini dengan 4. 4 kali 4 hasilnya berapa? 16. Betul. Jadi X itu adalah 16. Atau kita bisa menggunakan ya rumus dalil Pitagoras. Ini kalau lupa dengan triple Pitagoras, paling mudah kita menggunakan rumus dalil Pitagoras. Bagaimana bunyinya? Yang miring kuadrat, ya ini miring kuadrat 20 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah X kuadrat. Ya, X kuadrat sama dengan bagaimana? Ya 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Ya kalau dihitung ya hasilnya sekian, 256. 256 ini adalah 16 kuadrat. Sehingga X sama dengan 16. Sama juga hasilnya ya. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan D. Soal nomor 5. Seorang atlet berlari mengelilingi taman berbentuk belah ketupat sebanyak 50 kali. Jika panjang diagonal taman masing-masing 16 meter dan 30 meter, jarak yang ditempuh atlet adalah. Nah, ini pilihannya. Silakan kalian coba terlebih dahulu untuk mengerjakan. Baik, mari kita bahas. Karena dia keliling sebanyak 50 kali, maka jarak yang ditempuh ya berarti 50 kali keliling belah ketupat itu. Nah, sekarang kita gambar dahulu belah ketupatnya seperti ini. Belah ketupat ini diagonalnya berpotongan di tengah-tengah dan saling tegak lurus, sehingga kita dapat 4 gambar segitiga siku-siku di sini. Mari kita baca kembali soalnya. Katanya panjang diagonalnya adalah 16 dan 30. Ya, bisa kita simpulkan bahwa yang lebih panjang ini adalah 30, yang mendatar ke samping ini adalah 16. Sehingga kalau kita perhatikan segitiga siku-siku ini salah satunya saja, maka yang ini panjangnya pastilah 15. Dari mana? Ya 30 dibagi 2 karena ini panjangnya 30. Demikian pula yang ini karena panjangnya 16, maka salah satunya ini adalah 8. Kita sudah dapat panjang sisi tegak dari segitiga siku-siku ini adalah 8 dan 15. Nah, untuk menghitung keliling, maka kita akan mencari panjang salah satu sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Kita misalkan saja sebagai A. Menurut dalil Pitagoras, A kuadrat sama dengan bagaimana? Ya betul, 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Ya ini tinggal dihitung saja. 8 kuadrat itu adalah 64 dan 15 kuadrat itu adalah 225. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 289. Dan 289 ini adalah berapa? 17 kuadrat. Sehingga A-nya adalah 17. Ini kita baru dapat salah satu sisinya. Untuk menghitung keliling, maka bagaimana? Ya ini 4 kali sisinya, karena ini ada 4 sisinya. Sehingga keliling sama dengan 4 kali A, dan A-nya 17 begitu, sehingga jadinya adalah 4 kali 17. Hasilnya berapa? Ini 68. 68 ini kita baru mendapat keliling dari lapangan yang dikelilingi oleh atlet itu begitu ya. Karena dia kelilingnya sebanyak 50 kali, maka jarak yang dia tempuh adalah 50
kali 68. Bagaimana cara mengalikan dengan 50? Ya, nolnya kita simpan terlebih dahulu lah ya. 5 kali 68 itu caranya adalah 68 ini dibagi 2, lalu tambahin 01. Sekali lagi, 68 kali 5 itu setara dengan 68 itu dibagi 2, lalu ditambahin 01 di belakangnya. Berapa 68 dibagi 2? Iya, 34. Sehingga 68 kali 5 itu adalah 340. Lalu ini bawa 0 satu lagi, ya jadinya 3400 meter. Ini satuannya meter. Ya karena ini tadi meter diketahui. Kemudian pilihannya dalam kilometer. Ini kita ubah menjadi kilometer. Jadi berapa? Ya betul sekali, 3,4 kilometer. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan C. Baiklah adik-adik, untuk kesempatan kali ini kita bahas 5 soal saja terlebih dahulu. Nanti akan kakak lanjutkan dengan soal-soal yang lain. Tentu saja masih di pembahasan ulangan umum matematika kelas 8 SMP semester 2 ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa menghadapi ulangan umum ini dengan baik dan hasilnya memuaskan. Sampai jumpa.